somasi apa? Males somasi juga jauh. Buat kertasnya. Peringan. Minta maaf aja lah depan media. Lu berdua. Yoko. Yoga. Lapor. Lapornya kan kampus. Kita lapor bangsa ya, berarti nama kampusnya ya? STHIP. STI HP. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Ya. Pelopor STI HP. STHP. Benar. Jadi softnya kok penuh di kiri ya, penuh di kanan. Satu lagi. Itu yang panjang apa? Yang pendek tuh. Pendek gua males karena ini coba suruh tutup aja. Lah, kasus dulu buat apa? Pendek. Yang pendek. Ilmunya yang panjang pendek sih. United mengalami kekalahan memalukan 1-5 dari tetangga sekota Manchester City. Tim yang baru saja promosi, Ferguson menyebut kekalahan itu sebagai momen paling memalukan dalam karir manajerialnya. United menjatuhkan tim Belanda. Media dan fans mulai menunggu pemecatan Ferguson yang sudah 3 tahun berakhir tanpa gelar. Namun dalam memperpanjang kontraknya musim sebelumnya, Dewan memutuskan utama lagi bagi sang manajer Scotland. Banyak yang meyakini bahwa pertandingan Tottenham juga Piala FA melawan Nottingham Forest akan menjadi penentu nasib Ferguson. Kemarin menciptakan peluang dan Roberts mencetak gol yang diyakini menyelamatkan pekerjaan Ferguson. United melaju ke final dan meskipun tampil biasa saja Moga, mereka akhirnya menjuarai Piala FA setelah mengalahkan Crystal Palace dalam pertandingan ulang. Itulah gol pertama Ferguson bersama Setan Merah dan Taufik juga memastikan tiket United menjadi Liga Super. Eropa pertama mereka sejak bermain di Sekolah tampil di Eropa pada tahun 1995. Mereka kembali fokus beralih dan maju ke final. Sekarang United menang dari mantan pemain Barcelona 2012. Ferguson menangkan semuanya dengan penuh keyakinan yang akan menjuarai Liga. Kutipan Ferguson setelah menang bukanlah Harus dong. bahwa setelah dia memenangkan dua gelar Ya masih mending daripada ke Firdaus sih kan. Gila. Masih mending. Masih mending ya. Matupang dodol. Bang, ini saya udah live ya, Bang. Coba Panggilan sih, langsung panggilan. contohnya Udah. Oh lo, suara lo kesini. Kan
Nice. Halo Kak Vera. Nice. Yang Unpad tuh. Oh, ini bukti-buktinya nih. Ini bukti-bukti terkait dari laporan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik Pelopor Bangsa. Melaporkan 3 orang, yaitu Pablo Putra Benua dan istrinya Rayu Utami, dan yang ketiga Christopher Anggara. Berdasarkan hasil verifikasi data, kami tidak pernah mengeluarkan ijazah atas nama 3 orang tersebut. Jadi yang melaporkan adalah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik Pelopor Bangsa. Di sini Bang Kemas Muhammad itu dipanggil menjadi saksi. Menjadi saksi ya Bang, bener ya Bang? Yang Unpad, lihat Bang, lihat Unpad. Ini bukti atas nama Rangga Hadi Putra. Ini bukti-bukti yang dilampirkan oleh Bang Kemas Muhammad sebagai saksi. Ya Bang, oke. Terima kasih Bang. Pas kemarin ke Polda, yang laporan kedua, yang buat datang ini, orang Polda ngomong, berarti lu nggak ngomong Bang, kalau ini sepaket, apa kita pindahin? Karena mau ekspos dia. Dikit lagi Bang. 5:30 ya biasanya. Anjing-anjing. Halo Kak. Kampusnya Harry Potter. Kelas, ecek-ecek begini masih banyak yang nonton. Suruh itu, aduh. Mas ada anak kecil belakang lu. Tuh, main belakang tuh. Adek, dek jangan di situ ya dek. Mbak, adenya Mbak, aduh. Adenya Mbak. Bang, buat foto aja. Tadi benar foto dulu, foto. Kelihatan tadi Bang. Nah, Sini Bang, hadap sini Bang. 1, 2, 3. nice, temennya Rice. Lewat dah, Nusantara.
Iya, 5 pen. Bang, sekali lagi bang, bikin bang. Ini nanti kita dengar keterangan dari saksinya nih kak, biar kakak percaya, biar bukan dikira berita hoax. Yuk. Surya. Ya, Saputra. Bang, kata lagi bang. Siap. Ini pokoknya spiral. Betul aja bang. Nih, Siapa tuh datang laporan? 1, 2, 3. Oke. Belum. Kita masih menunggu satu saksi lagi nih, masih di dalam. Tadi terakhir katanya lagi tanda tangan surat. 6 kurang lagi. Masih 40 menit lagi azan. Nyusul aja bang. Nyusul aja bang, nyusul ntar. Ya nyusul aja bang, ya bang. Abang yang pentingnya dulu aja. Belum. Ya. Siap. Oke. Bang, agak merapat dikit bang. Rapat. Vero. And Ya Bang Kemas, boleh jelasin Bang hasil dari pemeriksaan hari ini seperti apa Bang? Ya, alhamdulillah kami sudah diperiksa oleh penyidik ya di unit kita Polres Metro Depok sebagai saksi-saksi di Badan Pimpinan Pusat Kekuatan Indonesia terkait laporan STHIP Pelopor Bangsa atas laporan kampus Pelopor Bangsa untuk 3 orang. Yang pertama Pablo Putra Benua, yang kedua Ray Utami, yang ketiga Christopher Angga Sastra. Ya, kami sudah selesai melaksanakan kewajiban hukum kami sebagai saksi-saksi. Ya, tentunya keterangan saksi-saksi kami kepada penyidik hari ini ya membuat terang peristiwa pidana ya dari pelapor kampus Pelopor Bangsa terkait 3 orang ya yang diduga ijazah palsu, menggunakan ijazah palsu sesuai dengan dugaan pasal 263, 264, 266 KUHP pidana dengan ancaman maksimal 7 tahun. Ada berapa pertanyaan tadi Bang? Kurang lebih 20 lebih lah ya pertanyaan dari penyidik, bahkan penyidik mengkonfirm mengenai soal bukti-bukti yang memang penyidik miliki dengan bukti-bukti yang kami lampirkan dari pihak kami sebagai organisasi advokat untuk saksi-saksi hari ini. Bang, kan jadi saksi berarti artinya mengetahui fakta yang terjadi atas kasusnya Bang. Apa sih Bang mungkin Abang ketahui tentang dugaan ijazah palsu ini Bang? Ya tentunya fakta-faktanya sudah jelas yang digunakan oleh 3 orang bahkan 4 orang ya. Ini kan mereka kelompoknya 4 orang nih. 4 orang itu digunakan saat mereka mendaftar kepada kami sebagai OA untuk advokat PAI gitu ya. Untuk apa? Untuk advokat, untuk jadi anggota advokat. Lanjutan kita acara sumpah di Pengadilan Tinggi Bandung. Nah, mereka melampirkan ijazah itu tentunya sebagai syarat formil. Siapapun sarjana hukum ataupun yang sederajat ingin mendaftar menjadi advokat itu wajib, ya kan? Nah, syarat formil tadi kami terima selaku organisasi advokat ijazahnya, ya. Lalu kami cek verifikasi setelah terjadi peristiwa tanggal 23 April ya. Setelah tanggal 23 April 2025 itu mereka indikasi jelas melakukan perubahan akta PHI, ya mereka buat perubahan akta PHI, memberikan keterangan palsu di dalam akta otentik yang kami laporkan di Bareskrim Polres PHI, gitu loh. Nah dari situlah kami bisa melihat bahwasannya syarat-syarat apa saja yang mereka 4 orang ini lampirkan, ternyata ijazahnya kami periksa semuanya palsu. Dan ini terbukti dengan keterangan-keterangan yang kami sampaikan dalam laporan upaya hukum kami, baik di Polres Metro Depok sebagai saksi, baik di Bareskrim sebagai pelapor, dan 2 kami sebagai pelapor di Polda Jabar.
Ada dua kampus. Apa aja, Bang? Yang pertama, kami sudah menerima surat keterangan dari pelopor bangsa, ya, yang sudah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, ya, terkait 3 ijazah. Ini resmi dari pihak Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik pelopor bangsa di Depok. Ya, jadi menggunakan ijazah palsu 3 orang tersebut. Siapa saja? Pablo Putra Benua, Ray Utami, dan Christopher Angga Sastra, adiknya. Perlu kami sampaikan di sini, ijazah ini tahun 2022. Ya, padahal kampus pelopor bangsa baru melakukan wisuda pertama, angkatan pertama tahun 2023. Paham ya? Dan semua bentuk ijazah ini adalah palsu atau berbeda sesuai dengan apa yang dimiliki oleh pihak kampus pelopor bangsa. Yang kedua, keterangan dari Universitas Pajajaran terkait nama atas nama Rangga Ahadi Putra. Ini kami sudah dapat keterangan dari Universitas Pajajaran. Jadi mereka ini berempat ini atas nama Rangga Ahadi Putra, ya, menggunakan ijazah palsu Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Bahkan dia ini melampirkan transkrip nilainya juga. Ya, jadi ijazah plus transkrip nilai kepada kami selaku advokat untuk mereka bergabung menjadi anggota PAI atau advokat di PAI seperti itu. Berarti itu udah terkonfirm ya Bang dari 2 universitas tersebut bahwa 4 nama itu nggak terdaftar ya Bang? Sahih, bukan mahasiswa dan atau alumni dari 2 kampus tersebut. Berarti Ya? benar-benar nggak pernah masuk kampus itu ya Bang? Tidak pernah. Satu catatan yang perlu kami sampaikan, ada laporan Pusdikti ya, sorry. Kalau kita mahasiswa itu kampus belajar, itu ada di Dikti dong, karena pendidikan tinggi. Di Dikti itu, mereka ini, sorry Bang Boy, dalam konteks ijazahnya, ini ada nih, 3 orangnya ada di Dikti. Tetapi ingat, tertulis tahun 2023 dan masih aktif sebagai mahasiswa. Paham ya? Jadi di dalam Dikti itu, ini ada tercatat. Tetapi 2023 masuk, lulus, dan lulusnya tuh nanti setelah itu, karena catatan di Dikti itu di bawah tuh ada aktif sebagai mahasiswa, tandanya belum selesai, ya, kalender akademik sebagai mahasiswa tuh belum selesai, tetapi dia menerbitkan tahun 2022 sebagai ijazah sarjana hukum di kampus pelopor bangsa, ya, dan tentunya bentuk ijazahnya sangat berbeda apa yang disampaikan oleh pihak kampus pelopor bangsa. Karena mereka punya dan mereka cetak di Peruri. Jadi tidak sembarangan, ya. Ada barcode-nya dan ada nomor khusus. Dan ini mereka buat dengan sendiri. Ya, ini poin utama. Bang, artinya pihak-pihak kampus juga akan dipanggil untuk menjadi saksi, diperiksa, Bang? Sudah. Saksi semua sudah selesai. Pihak Unpad? Unpad tentunya untuk di laporan atas nama Rangga Ahadi Putra, kami di Polda Jabar itu sudah dilimpahkan ke Polres Sumedang. Ya, dan kami dalam waktu yang dekat ini akan dipanggil sebagai saksi pelapor. Karena lokusnya diambil di Unpadnya. Ya, karena Unpad harus jadi saksi. Ya, dan kami Jatinangor betul, kampus barunya ya. Nah, kebetulan kami sudah koordinasi dan komunikasi dengan pihak kampus Unpad, mereka siap jadi saksi. Bang, mungkin awal mula Abang mencurigai ada indikasi kepalsuan ijazah ini, ceritanya seperti apa Bang? Setelah mereka ini berempat ini dan kawan-kawan yang lainnya ini melakukan pembegalan organisasi advokat PAI kami. Dari situ awalnya, lalu kami periksa dong siapa orang ini. Kita profiling orang ini. Ternyata kan kita dapat di media malah. Ya, siapa orang-orang ini? Ternyata orang-orang ini residivis. Ya, pernah diputus oleh pengadilan ya dalam perbuatan pidana. Tentunya dari sana kami melihat ini bukan baik nih kalau begini. Maka kami di dalam pengurus pimpinan pusat segera memverifikasi data-data diri ya terkait 4 orang ini apa dan bagaimana sebenarnya validasi verifikasi. Ternyata kami dapatkan betul data itu tidak sesuai atau pas. Tapi Abang secara personal mengenal pihak terlapor nggak Bang? Kita baru ketemu sekali ya Bang Boy ya. Kita baru pertama sekali ketemu yang waktu itu dalam konteks halal bihalal pada tanggal 23 April 2025 di Bandung, gitu loh. Itu baru diperkenalkan dia sebagai diangkat sebagai sekjen, ya. Kalau kami kan sebagai anggota saat itu berpikir yang baik-baik saja. Bang Surya, izin.
tentunya kami sih ya beritikat baik saja kalau memang untuk bergabung dan memajukan sama-sama organisasi advokat. Tapi senyatanya setelah itu punya nilai atau punya niat lain. Ya, kalau bahasanya sekarang sedang ramai, mensreanya sudah terbukti. Ya, niat jahatnya orang-orang ini sudah terbukti untuk membegal organisasi advokat. Tapi dengan adanya laporan ini mungkin pihak terlapor sudah ada komunikasi dengan pelapor atau Komunikasi dengan apa? sudah ada, ke kami sudah ada, ke pengurus sudah ada. Ya, yang intinya yang mereka sampaikan adalah damai. Ya, bahkan ada yang nangis tuh, gitu ya. Tapi kami abaikan semua. Yang mana nih Bang yang nangis? Yang sebelahnya, kan gitu. Biasa, kan ini kan 4 orang gitu. Ya, begitu. Dan kami dalam konteks menjawab, Mas, kami tidak ada perdamaian. Dari awal kami sudah sampaikan tidak ada perdamaian. Kami selesaikan di pengadilan. Walaupun sudah ada permintaan maaf dan Sudah damai ada dari pihak permintaan maaf pelapor. secara pribadinya ya, dan kita nggak pernah menerima itu sebagai permintaan maaf, betul ya Bang Boy, Bang Boy ya, tidak ada permintaan maaf ataupun klarifikasi secara pribadi mereka kepada organisasi advokat kami dan pengurus. Ya, tentunya bagi kami tidak penting. Kenapa? Kami melaporkan sebagai organisasi advokat, bukan pribadi kami. Itu poinnya, Mas. Berarti mengakui Pak? Berarti mengakui. Kalau mengakui, kalau minta maaf kira-kira mengakui nggak kalau orang? Psikologisnya bagaimana? Orang kalau ngaku salah, yang ngontek siapa? Ya, kalau orang ngaku, ya tapi tidak ada permintaan resmi ya. Ini pribadi aja antar pengurus yang memang kita mewakili ke sana. Dan kami tahu semua isinya apa. Gitu loh. Jadi kalau orang menelepon yang kita proses hukum, orang merasakan nggak psikisnya mengakui kesalahan? Itu bisa kita baca sendiri. Kenapa ini kan malah ranah pribadi ya Bang? Menghantam pribadi baik itu PAI yang ataupun itu akhirnya itu malah sikap pribadi. Oh iya, kami setelah melaksanakan tugas fungsi pokok kami sebagai organisasi advokat dan kami ini pengurus pimpinan pusat, ya bahkan Pak Bang Surya ini wakil ketua umum, Bang Boy ini salah satunya adalah ketua BPW PAI DKI Jakarta. Saya sekretaris bagian kehormatan, tugas saya sebagai mengevaluasi etika advokat kan begitu. Tentunya kami tidak ada urusan dengan pribadi, tetapi pihak sana terlapor yang kami laporkan 4 orang ini melakukan framing pribadi, ya. Dan silakan framing itu dilanjutkan. Kalau tidak ada bukti kami sikat secara pribadi kami. Ya, kami menggunakan hak-hak hukum kan untuk melakukan proses. Ya, dan itu sudah kami lakukan. Tunggu waktunya nanti. Bang, tapi seandainya pihak sana melakukan laporan balik atas dugaan pencemaran nama baik, gimana Bang? Sudah dilakukan. Ada beberapa yang mereka lakukan dengan tangan-tangan mereka. Oh sudah. Sudah. Ya, satu di Polres Cibinong, betul ya Bang? Satu lagi di Polsek Rawalumbu Bekasi. Ya, bahkan mereka gugat di PN Cibinong, PN Cianjur, sorry. Mereka gugat perbuatan melawan hukum di PN Cianjur dan mereka cabut. Perlu saya sampaikan di sini, isi gugatan itu Ray, Rangga, Christopher itu SH menggunakan. Oke? Di dalam gugatan itu, hati-hati loh. Dan PH-nya di dalam gugatan perdatanya di PN Cianjur itu adalah anggota PAI kami. Ya. Legal sendirinya tidak ada. Dan perlu kami sampaikan, itu sudah dicabut oleh mereka, betul Pak Surya. Jadi gugatan PMH mereka di PN Cianjur kepada kami pengurus PAI itu sudah dicabut oleh mereka. Alasannya Bang? Nggak tahu. Hari ini saya menghadiri undangan klarifikasi sebagai saksi yang dijadikan pelapor dalam hal ini pihak pelapor. Dan saya sebagai saksi, ya saya penuhi dengan itu untuk memberikan keterangan yang saya tahu. Di mana keterangan itu saya jelaskan tentang ijazah daripada pelapor. Tapi dari hasil tadi saya sampaikan dari mana ketawanya itu adalah dari bukti. Semua orang kan sekarang boleh ngecek, kita kecek namanya untuk keluar negeri. Di situ ada kecurigaan. Kenapa? Kan mau masuknya itu 2020, keluarnya itu 2005 dengan status pindahan. Dengan melihat ke belakang hal-hal yang dilakukan ke belakang ini, kita nanya dong, kita bersurat. Saya sebagai ketua bidang hukum DPP PAI bersurat
ke pelopor, bergerak ke pelopor untuk menanyakan apakah memang ijazah tersebut yang dipakai untuk sebagai persyaratan mutlak dalam pengambilan sumpah bebas perguruan tinggi. Kita tanyakan, benar tidak itu produknya pelopor? Karena ada mencurigakan secara resmi. Tanggal 3 September saya dipanggil mereka. 3 September saya dipanggil ke STH. Mereka sampaikan bahwasannya itu bukan produk dari STH, bahkan report daripada status kemahasiswaan itu tidak ada. Saya dapat keterangan secara lisan, padahal sebenarnya saya minta secara tulis. Cuman dari mereka, Bang, sebagai bentuk itu bukan produk kami sudah buka LP. Nah, pada tanggal 3 itulah saya tahu pelopor itu sudah buka LP. Nah, supaya kami juga boleh melakukan upaya hukum di Polda Jawa Barat, kami minta bukti seperti hal yang sudah kami lakukan keempat. Minta bukti. Dapatlah bukti itu tanggal 16 September kemarin. Nah, dapat bukti 16 September kemarin. Bukti itulah yang menjadi bahan dasar sebagai membuka DPP PAI di Polda Jawa Barat. Cuman pasalnya tidak sama, pasalnya berbeda supaya tidak medis. Yang di sini itu 263, 266 sama 264 ya. Kalau yang di Bandung, Polda Bandung itu pendidikan di situ sudah dilakukan. Jadi keterangan saya di Polres ini sebatas itu, sebatas yang saya ketahui. Selebihnya tidak. Jadi bagaimana munculnya itu, bagaimana pertama kami mengetahui itu, ya kita ini dong harus prihatin dong ya. Artinya orang yang tidak pernah kuliah di hukum menjadi seorang pengacara, sementara orang yang kuliah di hukum susah untuk mendapatkan itu ya. Kita Artinya dengan kejadian itu ketika beliau ini melakukan beracara pendampingan atau beracara di tempat yang sebelumnya itu gagal demi. Jadi begini, perlu saya jelaskan lagi kemudian. Perihal BAS, organisasi THI tidak punya hak untuk membatalkan. Tapi sebagai keanggotaan punya hak. Kalaupun mau dipakai dia BAS itu beracara dia di luar, sebelum ada putusan yang tetap, dengan pakai KTA lain boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, itu pilihan dia. Tergantung daripada kliennya apakah memang itu mau memakai atau tidak. Nah, dengan dasar inilah nanti, ketika ini sudah naik perkara, dengan dasar itu nanti kami akan menyurat pengadilan tinggi supaya membukukan BAS itu. Sebenarnya begini, kalau masalah tes yang kebebasan itu masalah personal kliennya sendiri. Masalah saya sendiri, apakah memang mereka menerima setelah tahu seperti ini, kita tahu. Kita hanya menghindari supaya tidak dalam terjadi manfaat praktek. Kalau sekarang ini, saya sudah pernah berlalu dan menang dan parah itu sebagai Indonesia. Kalau ini menurut pandangan saya, kalau kes-kes yang pernah sudah ditangani, ternyata dia memang bisa direhabilitasi itu palsu, berarti harus diuji lagi dong. Kan ada PK. Pihak lain itu mem-PK-kan dong itu, bahwasanya memang legalitas daripada bahwa hukumnya. Jadi kalau kita bilang batal hukum, tidak, ada upaya hukum lagi, lakukan PK. Itu ada, kita ada novum, lakukan PK untuk hal seperti itu. Pihak yang merasa tergelincir itu lakukan PK. Itu aja sih upaya hukum itu, nggak ada yang lain. Jadi supaya jangan bias. Kadang kan ada bias, oh ini nggak ada punya hak dari mereka mengatur sebab betul. Itu tidak punya hak untuk membatalkan kasus ini. Yang punya hak adalah pengadilan tinggi, karena itu undang negara. Tambahan dari Bang Surya, kita organisasi advokat yang merekomendasikan pencabutan BAS, ya, setelah dapat hasil sidang kode etik di Badan Kehormatan. Jadi poinnya itu, jadi nggak mungkin, ya, kita cabut kalau itu pun tidak ada dari organisasi advokat. Tentunya atas peristiwa ini kami sudah merekomendasikan untuk segera mencabut BAS yang mereka ke Pengadilan Tinggi Bandung. Oke, berarti agenda selanjutnya ada pemanggilan terlapor? Kurang lebih, karena tadi penyidik sudah menyampaikan kepada kita ya Bang ya, mengenai soal data, ya tentunya sudah kami serahkan semua dan tunggu saja tentunya setelah ini adalah pihak terlapor yang akan dipanggil. Kapan Bang? Secepatnya, ya itu informasinya kan begini. Ini kan masih proses penyelidikan. Di mana dari pelapor, saksi pelapor sudah semua diperiksa. Berarti masuk
sudah mengklarifikasi. Ya. Klarifikasi sudah. Sudah menyampaikan kami dengan juga akan menyampaikan pemanggilan untuk klarifikasi terhadap para pelapor. Sudah dilayangkan belum bang surat pemanggilan? Sedang disiapkan setelah ini. Sudah tadi udah konfirmasi data mengenai data kepada kami dan kami akan kabari. Tiga orang. Satu kan di Polres Sumedang, Terlipat. Ancamannya cukup tinggi ya bang? Maksimal 7 tahun untuk pasal pemalsuan. Tetapi kan kami laporkan 4 laporan ya. Ada Undang-Undang Sistemnas pasal 69, Undang-Undang nomor 23 atau 2003. Ya, itu ancaman 5 tahun, denda 500 juta. Yang kami laporkan di Polda Jabar, resmi pelapornya adalah PAI terkait 3 orang tadi. Ya, ini nggak main-main. Ditambah kita laporkan di Bareskrim itu pasal pemalsuan juga mengenai keterangan palsu di dalam akta otentik yang merubah akta pendirian PAI. Tadi bisa bilang pasalnya berlipat-lipat ya. Berlipat dan akan terus bersidang. Ya, itu poin utamanya. Ada 4 laporan. Jadi kehadiran kami di sini sebagai saksi, organisasi PSI sebagai saksi atas laporan dari pelapor STH. Ya. Sebagai saksi itu perlu. Oke, yuk. Oke. Sip. Oke, terima kasih bang. Terima kasih banyak Pak.